Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ega Karnasari dengan NIM 2018 1004, Erina Ramadhan Siswandani dengan NIM 2018 1009, Bella Karisma dengan NIM 2018 1014, Rezi Atika Maulida dengan NIM 2018 1015, Intan Najmi Rahayu dengan NIM 2018 1021, Nabila Salma Zaida dengan NIM 2018 102887, Cindy Bella Puspita dengan NIM 2018 10430, Rio Atala Rafif dengan NIM 2018 10492, dan Saprinda Dika dengan NIM 2018 10882. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang visi dan misi analisis. Ini adalah latar belakang. Nah, visi dan misi tidak memiliki dimensi ukur kuantitas atau persentase, besaran waktu, dan lain-lain. Dalam perusahaan, terdapat rumusan visi misi maupun tujuan dari sebuah organisasi atau program bukanlah proses yang mudah dan tanpa perenungan. Proses tersebut lebih dikenal sebagai proses yang subjektif dan sangat tergantung pada iklim organisasi. Nah, visi dan misi dapat juga menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan kerja, inovasi, kreativitas, dan semangat kerja. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian visi dan misi. Visi merupakan suatu pandangan ke depan yang akan menjadi sasaran ataupun tujuan akhir dari suatu kegiatan. Visi biasanya menggambarkan apa yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan misi merupakan suatu proses atau tahapan yang akan dilakukan. Misi ini biasanya meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam sehari-hari. Dan visi misi ini itu harus dituangkan secara tertulis agar pihak-pihak lain itu dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang pernyataan visi. Yang pertama, visi menunjukkan arah strategis. Yang kedua, visi lebih menunjukkan apa yang ingin dicapai, bukan bagaimana cara mencapainya. Lalu yang ketiga, visi berupa hasil akhir dan juga berupa kemampuan. Seperti pernyataan tujuan jangka panjang, visi bisa berupa hasil akhir, misalnya besar pendapatan dan keuntungan, besar pangsa pasar, dan sebagainya. Bisa juga berupa kemampuan, misalnya mampu memproduksi dengan tinggi. Lalu yang keempat, visi dan goal berbeda dalam jangka waktu pencapaian. Maksudnya goals kan adalah suatu langkah yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai visi yang diinginkan. Lalu yang kelima, visi merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimana seharusnya bentuk organisasi perusahaan di masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder lain. Arah organisasi. Pernyataan visi yang baik seringkali mampu membangkitkan semangat karena anggota organisasi merasa yakin bahwa organisasinya memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, yang pertama, memastikan tujuan dasar organisasi. Yang pasti sebelum kita melakukan atau melaksanakan kegiatan organisasi, kita pasti mempunyai tujuan. Nah, di sini memakai contoh tentang perusahaan ya. Jadi pernyataan misi organisasi menguraikan bisnis perusahaan, sasarannya, dan strateginya untuk mencapai sasaran tersebut. Ini lebih berfokus pada posisi perusahaan saat ini dan langkah taktis yang ingin digunakan untuk mencapai tujuannya.
Lalu yang kedua ini yaitu menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. Nah, setiap organisasi akan memiliki iklim yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang dirancang di dalam organisasi atau sifat individu yang ada akan menggambarkan perbedaan tersebut. Nah, semua organisasi tentu itu memiliki strategi dalam manajemen sumber daya manusia. Iklim organisasi yang terbuka memacu karyawan untuk mengutarakan kepentingan dan ketidakpuasan tanpa adanya rasa takut atau tindakan balasan dan perhatian. Nah, iklim kerja ini penting untuk diciptakan. Karena apa? Karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan disajikan dasar bagi peneliti tingkah laku atau selanjutnya iklim ditentukan oleh seberapa baik anggota diarahkan, dibangun, dan dihargai oleh organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, ini memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan di organisasi. Jadi di sini kita bisa menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan, lalu menumbuhkan rasa bermaknaan, lalu menumbuhkan standar kerja yang prima, dan menjabatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Dan yang terakhir adalah titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Jadi pada dasarnya misi sendiri itu merupakan alasan mendasari ekstensi suatu organisasi. Nah, pernyataan misi organisasi terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Tujuan dasar ini menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kemudian ada langkah penyusunan misi yang dilakukan organisasi atau perusahaan. Yang pertama, melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. Yang kedua, penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting. 3. Mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan. Yang keempat, mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata atau fase favorit mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menjamin misi yang telah direncanakan. Harus, yang pertama, cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan. Yang kedua yaitu cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah. Yang ketiga, fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat yaitu bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pentingnya visi dan misi. Visi sangat penting karena dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan. Sedangkan misi juga merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi, yaitu penyataan misi organisasi terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Rio Atala Rafif, NIM 492. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak lebih tidak kurang yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Pernyataan visi dan misi yang jelas harus sesuai dengan budaya dan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan pasar sehingga dapat menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan memupuk semangat kerja karyawan. Lalu menumbuhkan rasa keharmonisan di dalam kehidupan kerja karyawan dan menumbuhkan standar kerja yang prima. Rumusan visi, misi, dan tujuan perusahaan perlu ditetapkan dalam suatu strategi yang tertuang dalam kebijaksanaan perusahaan. Strategi ini hendaknya merupakan strategi yang berorientasi pada tujuan, yaitu dengan menyamakan persepsi antara tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa alasan mengapa tujuan ini perlu. Yang pertama, tujuan membantu mendefinisikan organisasi di dalam lingkungan. Yang kedua, membantu mengkoordinasikan keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, norma untuk menilai pelaksanaan prestasi perusahaan. Yang keempat, sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Lalu, beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, tujuan tersebut haruslah spesifik. Yang kedua, realistis atau memungkinkan untuk dicapai. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, dapat diukur baik dari sisi waktu pencapaian, nilai uang, dan ukuran-ukuran lainnya. Lalu yang terakhir, konsisten, yaitu setiap tujuan harus sejalan dengan tujuan-tujuan lain, seperti tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safrina Dika Maulihatni dengan NIM 2018-310-882. Di sini akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu membahas mengenai pandangan umum visi misi terhadap manajemen strategik. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah hakikat dan manfaat manajemen strategik. Manajemen strategik didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tidak yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan terdiri dari 9 tugas penting, yaitu yang pertama, merumuskan misi perusahaan meliputi rumusan umum tentang maksud, keberadaan, filosofi, dan tujuan. 2, mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya. 3, yaitu menilai lingkungan ekstern perusahaan meliputi baik pesaing maupun faktor-faktor kontekstual yang umum. Nah, untuk yang poin kedua yaitu dimensi-dimensi keputusan strategik. Yang pertama adalah isu strategik membutuhkan keputusan dan manajemen puncak. 2, yaitu strategik membutuhkan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. 3, isu strategik seringkali mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang. Yang poin ketiga yaitu karakteristik keputusan manajemen strategik. Keputusan-keputusan tingkat kooperasi seringkali ditandai oleh potensi resiko, biaya, dan laba yang lebih besar. Kebutuhan fleksibilitas yang lebih besar dan cakupan waktu yang lebih lama. Keputusan seperti ini meliputi pemilihan bidang usaha, kebijakan dividen, sumber pendanaan jangka panjang, dan prioritas pertumbuhan. Poin nomor 4, yaitu resiko karakteristik keputusan manajemen strategik. Waktu yang digunakan manajer untuk memproses manajemen strategik dapat menimbulkan dampak negatif atas tanggung jawab operasional mereka. 1, jika para perumus strategi tidak terlibat secara dekat dalam implementasinya, mereka mungkin mengelakkan tanggung jawab individual atas keputusan yang diambil. 2, para manajer strategik harus mampu mengantisipasi dan menanggapi kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan. Untuk poin yang terakhir, yang kelima, karakteristik keputusan manajemen strategi terhadap pengaruh visi misi perusahaan. Yang pertama, yaitu misi perusahaan adalah tujuan untuk yang membedakan dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. 2, profil perusahaan, yaitu menggambarkan kuantitas dan kualitas sumber daya keuangan, manusia, fisik, dan perusahaan. 3, yaitu lingkungan eksternal, terdiri dari semua keadaan, kekuatan yang mempengaruhi pilihan strateginya dan menentukan situasi pesaingnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.